Halo, perkenalkan, nama saya Fani Lucia Andaran, mahasiswi Magister Sains Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai tugas untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonometrika Keuangan. What is Panel Data Regression Model? Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu regresi data panel. Nah, model regresi data panel ini didasarkan pada data panel dan data panel terdiri dari pengamatan pada unit cross-sectional atau individu yang sama selama beberapa periode waktu. Para peneliti memiliki keuntungan dalam menggunakan data panel. Keuntungan yang pertama adalah para peneliti dapat meningkatkan ukuran sampel mereka secara signifikan. Yang kedua, dengan mempelajari pengamatan cross-sectional secara berulang, data panel ini lebih cocok untuk mempelajari dinamika perubahan. Dan yang ketiga, data panel ini memungkinkan para peneliti untuk mempelajari model perilaku yang lebih rumit. Dengan beberapa keuntungan yang dapat diterima oleh para peneliti, terdapat beberapa kelemahan atau dapat menimbulkan beberapa masalah apabila peneliti ini menggunakan data panel, di mana masalahnya ini terkait dengan masalah estimasi dan inferensi. Nah, karena data tersebut ini melibatkan lintas bagian dan dimensi waktu, masalah yang dapat terjadi adalah data lintas bagian. Misalnya, heteroskedastisitas dan data deret waktu atau di sini terdapat permasalahan mengenai atau korelasi yang perlu ditangani oleh para peneliti. Kemudian ada beberapa masalah tambahan, di mana seperti korelasi silang di masing-masing unit pada titik waktu yang sama. Nah, ada beberapa teknik estimasi untuk mengatasi satu atau lebih dari masalah yang sebelumnya telah dijelaskan. Nah, dua yang paling menonjol adalah model efek tetap atau fixed efek model, dan yang kedua adalah model efek acak atau random effect model yang disingkat dengan REM. Atau juga ada model CHEM atau Common Effect Model. Selanjutnya adalah alternatif untuk FEM adalah CHEM, di mana dalam CHEM ini dapat diasumsikan bahwa intercept dari unit individu adalah gambar acak dari populasi yang jauh lebih besar dalam nilai-nilai rata-rata yang konstan. Nah, intercept individu ini kemudian dinyatakan sebagai penyimpangan dari nilai rata-rata konstan. Nah, salah satu keunggulan dari CHEM dibandingkan FEM adalah ekonomis dalam degree of freedom-nya, karena para peneliti tidak perlu memperkirakan cross-sectional intercept dari N. Nah, para peneliti hanya perlu mengestimasi nilai rata-rata intercept dan variance-nya. Nah, CHEM ini sesuai dalam situasi di mana intercept yang acak dari setiap unit cross-sectional ini tidak berkorelasi dengan regresor. Nah, keuntungan lainnya dari menggunakan model CHEM adalah kita dapat atau peneliti dapat memperkenalkan variabel seperti jenis kelamin, agama, dan etnis, di mana yang tetap konstan untuk pelajaran tertentu. Nah, dalam FEM kita tidak dapat melakukan hal yang sebelumnya karena semua variabel tersebut kolinier dengan intercept khusus subjek. Nah, selain itu, jika kita menggunakan within group estimator atau first difference estimator, nah semua varian waktu seperti ini dapat atau akan dihapus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana melakukan regresi data panel dengan menggunakan EViews 12. Namun sebelumnya saya akan memaparkan data yang akan digunakan pada regresi data panel kali ini. Nah, di sini saya menggunakan judul ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan struktur modal. Di sini digunakan 100 data panel dengan periode penelitian 5 tahun, yaitu tahun 2015 hingga tahun 2019. Untuk variabel dependennya adalah struktur modal dengan leverage sebagai proksinya, dan variabel dependennya ini adalah ukuran Dewan Komisaris dan Komisaris
independent. Nah, hal pertama yang kita harus lakukan adalah mengekspor data yang akan digunakan ke dalam eViews. Kita klik Open a Foreign File, contohnya adalah Excel. Kita klik, kemudian kita cari file yang akan kita gunakan, yaitu berbentuk Excel atau di sini sudah disesuaikan. Kita klik Open. Nah, di sini kita klik Next. Nah, eViews sudah mendetek bahwa data kita berbentuk data panel, cross-sectional ID series-nya code, dan data series-nya adalah year. Nah, di sini kita sebelumnya perlu melakukan penyesuaian yang itu dimulai dari code, kodenya, atau di sini adalah yang digunakan adalah kode perusahaan, kemudian diikuti dengan tahun, diikuti dengan variabel dependennya, dan variabel independen, X1 dengan X2. Kita klik Finish, kemudian kita klik Yes. Nah, data kita sudah terekspor. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan uji. Yang pertama itu uji Chow untuk memilih apakah menggunakan model CHEM atau FEM. Dan yang kedua adalah melakukan uji Hausman untuk memilih apakah menggunakan uji REM atau FEM. Nah, yang ketiga ini kita melakukan uji Language Multiplier atau uji LM untuk memilih apakah menggunakan FEM atau REM. Nah, kita klik Shift, kemudian kita klik Y-nya, X2 dan X1, kemudian kita klik Open, dan pilih as Equation. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan penyesuaian seperti ini. Nah, kita sesuaikan terlebih dahulu, dimulai dengan Y, nun C. Kemudian di sini kita klik cross-sectional. Di sini ada 3 pilihan, yang non ini mewakili CHEM, atau Common Effect Model, Fix ini mewakili FEM, atau Fixed Effect Model, dan REM di sini diwakili dengan Random, atau Random Effect Model. Kita klik yang pertama adalah non. Kita klik OK. Nah, di sini hasilnya sudah keluar, maka kita save dengan mengklik Freeze. Nah, setelah itu kita beri judul, yaitu CHEM. Kita klik OK. Kemudian kita simpan. Ini sudah bisa dihapus. Kemudian kita mengeluarkan model. Selanjutnya adalah model FEM. Kita klik As Equation. Dengan cara yang sama, kita lakukan penyesuaian. Sudah. Kita klik Panel Option. Di sini kita klik Fix. Klik OK. Nah, di sini udah keluar hasilnya, maka kita save seperti cara yang sama, di freeze, kemudian beri judul, klik di sini FEM. Nah, klik OK. Nah, di sini untuk hasil ini, kita klik View untuk melakukan uji Chow, karena kita sudah mengeluarkan model CHEM dan model FEM. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan uji Chow. Kita klik View, kemudian pilih Fix Random Effect. Fix Random Effect Testing, kemudian klik Likelihood Ratio. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Kemudian kita klik Freeze. Kemudian kita klik Title. Kita beri judul Uji Chow. Kita klik OK. Kemudian kita simpan. Nah, di sini hasil dari uji Chow ini adalah probabilitasnya kurang dari 0,05. Di mana apabila probabilitasnya adalah kurang dari 0,05, maka model yang akan digunakan adalah model FEM atau Fixed Effect Model. Sedangkan apabila probabilitasnya ini lebih besar dari 0,05, maka yang digunakan adalah model CHEM. Kita sudah bisa push. Yes. Kemudian kita lakukan uji Hausman. Di sini. Kita klik Open. Dengan cara yang sama, kita harus mengeluarkan model REM untuk melakukan uji Hausman ini. Lakukan penyesuaian. Klik Y seperti tadi yang sama. Kemudian Final Option. Kita pilih Random. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasil
dari model RAM. Kita klik freeze. Nah, kita di sini beri judul RAM, Random Effect Model. Kita klik OK. Sudah, kita simpan. Kita lakukan uji Hausman. Di sini kita klik Correlated Random Effect Hausman Test. Nah, dari sini kita freeze dulu, kita save, kita beri title, di sini Hausman. Oke, kita klik OK, kemudian kita simpan. Nah, di sini dari uji Hausman test ini, kita peroleh probabilitasnya 0,5419, di mana apabila nilainya ini lebih besar dari 0,05, maka kita dianjurkan untuk menggunakan RAM atau Random Effect Model. Sedangkan apabila dia lebih kecil dari 0,05, maka kita menggunakan FEM. Oleh karena itu kan sebelumnya sudah ada inkonsistensi. Sebelumnya kita diminta untuk menggunakan FEM, sedangkan dengan uji Hausman ini kita diminta untuk menggunakan model RAM. Oleh karena itu, kita lakukan uji selanjutnya untuk memastikan model mana yang terbaik. Nah, di sini kita sudah simpan sebelumnya, maka bisa kita hapus. File yang tersimpan akan berada di bawah. Nah, kita selanjutnya melakukan uji language multiplier. Klik open, as a question. Kita kalau mau uji LM ini, kita mengeluarkan kembali untuk model CHAM-nya dengan cara yang sama. Y, C, panel option. Kita klik none untuk CHAM. Kemudian kita klik view. Ini tidak perlu di-save karena sebelumnya sudah ada. Kita pilih language multiplier. Nah, di sini hasil dari Birch-Pagan cross-sectionalnya adalah 0,000. Maka apabila hasilnya kurang dari 0,05, maka yang akan digunakan adalah model RAM. Oleh karena itu, kita freeze. Kita beri judul, yaitu uji LM. Kita singkat aja dengan LM. Kita klik OK. Maka, dengan demikian, model yang akan kita gunakan adalah model RAM. Seperti ini. Selanjutnya, saya akan memaparkan bagaimana interpretasi dari apa yang sudah kita lakukan, mulai dari mengeluarkan model, yaitu CHAM, FEM, hingga RAM, dan melakukan uji. Yang pertama adalah uji Chow, kemudian diikuti dengan uji Hausman, dan yang terakhir adalah uji LM. Selanjutnya, akan saya jelaskan interpretasi dari proses yang telah dilakukan ini. Untuk penelitian regresi data panel, saya mengajukan judul ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan struktur model. Nah, statement of theory or hipotesisnya, dari sudut pandang teori keagenan, hubungan muncul antara dua pihak ketika satu manajer atau agen yang ditunjuk oleh orang lain atau pemegang saham prinsipal untuk melakukan tindakan atas nama. Nah, dalam kondisi seperti itu, potensi konflik kepentingan muncul karena adanya perbedaan tujuan dan keinginan antara kedua belah pihak. Nah, artikel yang ditulis oleh Jensen dan McLean ini menandakan bahwa struktur model perusahaan dibentuk sesuai dengan biaya keagenan yang berasal dari konflik keagenan. Nah, biaya agensi ini kemungkinan akan diperburuk dengan adanya free cash flow of firm yang substansial di perusahaan. Nah, karena itu, dari ideologi teori keagenan, penciptaan utang mengurangi dari biaya keagenan FCF dengan mengurangi surplus arus kas yang tersedia untuk pengeluaran di tangan manajer. Hal ini dikemukakan oleh Cohen 1996. Nah, dalam hal ini, pembiayaan utang dapat menahan perilaku investasi yang berlebihan. Dan oleh karena itu, untuk mengatasi masa keagenan, Kessler 1986 berpendapat bahwa peningkatan leverage keuangan yang cukup meringankan biaya keagenan karena manajemen puncak memiliki kewajiban hukum untuk melunasi hutang dengan bunga. Nah, Berger dan Patti 2006 menyatakan bahwa sumber perusahaan dapat membantu meringankan dan mengurangi biaya keagenan. Dalam arti kata sebenarnya, tingkat leverage yang tinggi ini dapat mengurangi biaya agensi dari kualitas luar dan oleh karena itu meningkatkan nilai perusahaan dengan
membatasi dan mendorong manajer eksekutif untuk bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham. Nah, oleh itu kebijakan pembiayaan perusahaan sangat dipengaruhi oleh konflik keagenan. Nah, untuk hipotesis penelitian yang saya ajukan adalah hipotesis pertama, ukuran dewan ini berpengaruh positif terhadap utang. Dan hipotesis yang kedua adalah komisaris independen berpengaruh positif terhadap utang. Selanjutnya, specification of the mathematical model of the theory. Di sini, model untuk matematikalnya ada leverage perusahaan, B ini adalah konstanta, BOCS ini merupakan ukuran dewan komisaris, dan IC ini adalah komisaris independen. Selanjutnya, yang ketiga, specification of the statistical or econometric model. Di sini, yang membedakan poin 3 dan 2 adalah adanya error pada model econometric model. Yang selanjutnya, planning the data. Di sini data yang digunakan adalah data sekunder yang tersedia pada data keuangan yang tersedia pada BEI dalam rentang waktu 2015 hingga tahun 2019. Berikut ini terdiri dari 100 data panel dengan jangka waktu penelitian 5 tahun, yaitu tahun 2015 hingga tahun 2019. Selanjutnya, melakukan uji regresi data panel. Yang pertama adalah uji Chow, di mana uji Chow ini dilakukan dengan membandingkan apakah memilih CEM atau FEM, di mana pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai probabilitas P untuk cross-section F. Nah, jika nilai P lebih besar dari 0,05, maka model yang dipilih adalah CEM. Dan sebaliknya, apabila nilai P-nya kurang dari 0,05, maka yang dipilih adalah FEM. Nah, dari tabel di atas, dari tabel hasil dari uji Chow diperoleh dengan probabilitas P untuk cross section F adalah 0,0000. Karena nilai P-nya ini kurang dari 0,05, maka diambil kesimpulan bahwa model FM yang dipilih. Nah, selanjutnya melakukan uji Hausman. Nah, uji Hausman ini dilakukan untuk membandingkan atau memilih model yang terbaik antara FEM dan REM. Nah, pengambil keputusan dengan melihat apakah nilai P untuk cross-section ini random. Nah, jika nilai P-nya lebih besar dari 0,5, maka model yang terpilih adalah REM. Dan sebaliknya apabila lebih kecil dari 0,05, maka model yang dipilih adalah FEM. Nah, berikutnya adalah hasil dari tabel uji Hausman, di mana diperoleh P-nya 0,5419 karena nilai P-nya ini lebih besar dari 0,05, maka model yang dipilih adalah model REM. Nah, terjadi inkonsistensi dalam pemilihan model yang sebelumnya adalah FEM, sedangkan pada dengan uji Hausman kita diinginkan untuk memilih model REM. Nah, oleh karena itu kita lanjut dengan uji LM, Language Multiplier, di mana uji LM ini dilakukan untuk mengetahui model mana yang terbaik antara CEM dan REM. Nah, uji ini juga dilakukan apabila terjadi inkonsistensi pada pengujian sebelumnya, sesuai dengan kasus yang terjadi pada saat ini. Nah, pada selanjutnya, berikut merupakan hasil dari uji LM di mana nilai p-value ditunjukkan oleh angka sebesar 0,00 di mana nilai kurang dari 0,5. Sehingga language multiplier test ini menunjukkan bahwa menerima H1 yang berarti metode estimasi terbaik adalah random effect. Nah, apabila nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka menerima H0 yang berarti metode estimasi terbaik adalah common effect. Nah, selanjutnya kita memperoleh hasil penelitian dengan menggunakan uji regresi random effect model atau REM. Nah, di sini merupakan hasil dari regresi di mana konstantanya adalah 0,507299 dan untuk variabel BOCS-nya adalah minus 0,004247 dan untuk variabel IC-nya adalah minus 0,005691. Nah, interpretasi model ini adalah jika nilai variabel ukuran dewan komisaris perusahaan semakin meningkat, maka hal ini akan mengurangi leverage, dan apabila nilai variabel komisaris independen ini meningkat, maka hal ini akan mengurangi leverage. Nah, kemudian kita melakukan uji signifikansi variabel secara parsial.
Nah, uji signifikansi dapat dilihat melalui nilai P atau probabilitas setiap variabel. Nah, jika nilai P-nya ini lebih besar dari 0,05, maka variabel ini tidak berpengaruh signifikan. Nah, sebaliknya, apabila nilai P lebih kecil dari 0,5, maka variabel ini berpengaruh signifikan. Nah, di sini nilai dari probabilitasnya adalah kedua-duanya adalah lebih besar dari 0,05, maka tidak berpengaruh signifikan variabel BOCS dan IC-nya terhadap leverage suatu perusahaan. Nah, nilai R2-nya dari model regresi adalah sebesar 0,00140. Hal ini presentasi variabel base dapat menjelaskan variabel triplets adalah sebesar 0,1%, sedangkan 99,9% lainnya dijelaskan oleh variabel yang tidak ada pada penelitian. Selanjutnya melakukan hipotesis testing. Nah, berdasarkan hasil statistik, kedua hipotesis di atas ditolak. Ukuran dengan komisaris dan komisaris independen ini berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap struktur modal. Nah, untuk manfaat dari penelitian studi ini untuk perseroan atau perusahaan adalah studi ini berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam menerapkan good corporate governance guna merumuskan kebijakan struktur modal yang baik di masa depan. Selanjutnya, studi ini berguna sebagai bahan literatur serta pembelajaran bagi studi selanjutnya di masa mendatang terkait good corporate governance dan struktur modal. Demikian presentasi yang telah saya sajikan. Kiranya apa yang telah saya sampaikan dapat berguna untuk diterapkan terlebih dalam melakukan penelitian. Saya ucapkan terima kasih.